Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita sudah menjelaskan pada pertemuan terakhir kita pada pekan yang lalu tentang masalah bagaimana menikmati biologis dan sampai pada tingkat ya, bagaimana menata kamar, bagaimana memilih pakaian, dan terakhir beliau membahas tentang bercumbu di siang hari. Dan insya Allah kita akan masuk pada kesempatan ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala poin atau materi ke-6, langkah-langkah emas menuju rumah tangga bahagia. Dan ada sebuah judul yang menarik di sini, beliau mengatakan kejutan yang tiba-tiba. Namun sebelum masuk ke poin-poin atau bahasan paragraf yang disampaikan oleh beliau, hafizahullah, kita ingin menitik beratkan dulu apa yang kita ingin bahas. Teman-teman sekalian, renungi baik-baik. Kalau syaitan tidak ingin rumah tangga Anda langgeng, syaitan tidak ingin Anda selalu berbahagia bersama pasangan, syaitan tidak ingin Anda selalu bercumbu dengan pasangan, syaitan tidak ingin Anda selalu saling memaafkan. Makanya syaitan di dalam sebuah hadis Nabi SAW yang mulia, beliau SAW mengatakan iblis memiliki singgasana di lautan. Setiap hari ya, anak cucunya atau pasukannya melaporkan, saya baru membuat ya, seseorang mabuk, saya baru membuat seseorang membunuh. Semua dosa-dosa dianggap biasa oleh iblis. Sampai nanti datang seseorang yang mengatakan, saya baru saja menceraikan suami istri. Saya baru mengacaukan mereka. Maka oleh iblis disambut dengan lalu dia mengatakan, engkaulah orangnya. Coba renungi hadis ini teman-teman sekalian. Hadisnya hadis sahih. Bagaimana iblis laknatullahi alaih yang merupakan sosok yang telah Allah murka padanya karena tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam di awal. Adam diciptakan bukan karena Adam ya, tapi karena perintah Allah. Lalu Allah usir dia dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia yang minta, karena sudah tahu Allah tidak akan maafkan, agar dipanjangkan umurnya sampai menjelang hari kiamat. Dan dia akan terus menyesatkan manusia. Jadi bukan masalah membunuh yang dia menjadikan target utama. Bukan mabuk-mabukan, narkotika. Bukan memukul, menggunjing, memfitnah. Tapi ternyata dosa yang paling berbahaya, yang banyak tidak disadari, ya, adalah bagaimana pasangan suami istri tidak memberikan hak satu sama yang lain. Bagaimana seorang suami atau seorang istri terus saja melakukan kesalahan-kesalahan yang Allah telah larang dalam rumah tangganya. Dan itu terus dicekoki oleh syaitan agar dia merasa egonya, harga dirinya, sehingga sulit sekali untuk menjadi orang yang merendah dengan pasangan, mengejar surga dari pasangan, ya, memberikan hak-haknya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lebih parah lagi, di saat buat salah, tidak mau meminta maaf. Langkah emas yang ditiberatkan oleh Dr. Angeles ini luar biasa. Dengan judul kejutan tiba-tiba. Apa sebenarnya yang beliau ingin sampaikan? Wahai para muslimah, renungi baik-baik. Saya akan bacakan. Kata beliau, setelah memberikan sebuah judul kejutan yang tiba-tiba di bawah poin langkah-langkah emas
menuju rumah tangga bahagia. Sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Ala ukhbirukum binisaikum fil jannah." Qulna bala ya Rasulullah. Qala kullu waludun idza ghadibat aw usi'a ilaiha aw ghadaba zawjuha. Qalat hadhihi yadi fi yadika la aktahilu bigamdin hatta tarda. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang istri-istri kalian nanti di surga sana. Maksudnya ahli surga. Maka para sahabat spontan merespon. Tentu wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, yaitu ciri pertamanya, wanita yang pengasih, penuh cinta. Yang kedua, subur. Dalam kurung, yakni sayang, lagi taat kepada suami, serta banyak melahirkan anak. Yang ketiga, jika ia marah. Yang keempat, atau disakiti. Yang kelima, atau suaminya marah. 5 hal ini, maka ia mengatakan, ini tanganmu, atau ini tanganku di atas tanganmu. Aku tidak akan tidur hingga engkau ridho. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani, dinyatakan hasan oleh Albani dalam Sahih At-Targhib di nomor 1941. Makna hadis di sini dikatakan oleh beliau, la aktahilu bighamdin hatta tarda. La aktahilu bighamdin maksudnya mataku tidak bisa tidur sampai kamu ridho. Kata beliau, wahai istri yang berakal, cobalah sekali-kali obat pahit ini untuk mengatasi problem apapun yang terjadi dengan suamimu. Seorang istri yang tengah terjebak dalam problem dengan suaminya pernah mencobanya. Keduanya mengira bahwa solusinya adalah talak. Tapi tiba-tiba sang istri berdiri lalu masuk kamar di mana suaminya berada sedang mengatakan atau seraya mengatakannya. Jadi seorang istri tiba-tiba yang sedang ngambek berantem sama suaminya, tiba-tiba masuk ke kamar yang ada suaminya seraya mengatakan dengan santun, wahai suamiku, berikanlah tanganmu agar aku cium karena aku tidak bisa tidur. Lalu respon yang tiba-tiba dari suami, maka sang suami bangkit tanpa berbicara, lalu justru berbalik, mencium balik tangan istrinya dan meminta maaf. Keduanya pun menangis bersama dan perselisihan itu mencair dengan sendirinya bersamaan dengan air mata. Berapa banyak yang membebani sikap seperti ini. Hanya kesombongan semu dan kedurhakaanlah yang dibenci. Baik, sampai sini kita coba jabarkan dulu. Nanti akan ada perkataan atau subjudul beliau mengatakan di dalam bahasan ini ya, kehormatanku, harga diriku. Teman-teman sekalian, hadis ini ada hadis yang mulia. Ini penyampaian Rasulullah SAW. Yang berarti wahyu dari sang pencipta Allah. Allah sebagai pencipta lebih mengenal saya dan Anda wahai laki-laki sebagai suami, bagaimana karakter kita. Dan lebih mengenal Anda wahai para istri, bagaimana karakter Anda.
Allah maha adil, maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar, mampu mengerjakan apa saja. Allah lah yang mengatur seluruh alam semesta ini. Tidakkah Anda lihat begitu rapinya? Kapan waktu terbit matahari? Kadar panasnya yang bisa sampai ke bumi. Kemudian dia terbenam. Munculnya bintang-bintang. Pergantian musim. Kemudian fasilitas ada di muka bumi ini. Tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan dengan berbagai macam jenisnya. Kita sendiri manusia. Begitu rapinya kebutuhan air, udara, api. Tuhan yang Maha Esa ini, yang Allah mengajarkan kita untuk menyebutkan dan mengikrarkan serta menjadikan prinsip hidup. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Memerintahkan secara langsung Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan ini loh. Beritahukan pesan ini. Sampaikan wasiat ini kepada semua wanita. Kalau mereka mau jadi ahli surga, ini cirinya. Jadi ini bukan penyampaian saya, Khalid Basalam yang sedang Anda dengarkan ceramahnya. Bukan juga hanya sekedar tulisan Dr. Najjar dari buku. Kalau Anda yang memiliki bukunya bukan hanya sekedar kena tulisan dia. Tapi pesan ilahi. Renungi baik-baik. Dan sifat orang mukmin serta sikap mereka, baik laki-laki atau perempuan, mukmin atau mukminah, disebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna, ya. Subhanallah, saya terlupa awal ayatnya. Ya, ayatnya adalah, alhamdulillah teringat, maka li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak bagi laki-laki mukmin dan wanita mukminah. Kalau Allah dan Rasulnya sudah memberikan satu keputusan, ya, mereka masih punya pilihan lain. Makanya beliau mengatakan di sini, wahai para muslim yang berakal, cobalah obat yang pahit ini. Kenapa beliau mengatakan pahit? Anda sudah dengarkan tadi hadisnya. Dan akan kita titik beratkan pada saat kita jelaskan sebentar lagi. Kenapa dikatakan pahit? Maksudnya pahit di mata setiap muslim yang akan menjalankannya. Karena bagaimana bisa di saat dia disakiti, justru dia yang datang kepada suaminya. Namun sebelum kita bahas ke sana, kita coba rincikan dulu isi hadis ini. Kata Nabi SAW sekali lagi, maukah aku tunjukkan kepada kalian istri-istri ahli surga di antara kalian? Sudah status istri ini. Bukan muslimah secara umum, ada pembatasannya. Dari hadis ini ada anjuran agar menjadi seorang istri. Oleh karena itu kami sarankan, jangan pernah menunda-nunda pernikahan di saat Allah mudahkan. Jangan bilang saya masih muda, saya masih mau sekolah, saya masih mau cari pekerjaan. Di mana Allah mudahkan waktu dan kesempatan, menikahlah. Dan caranya menikah dengan orang yang sepadan. Sekufu bahasa agamanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wa'ankihul akfa'a minkum. Menikahlah dengan orang yang sekufu dengan kalian. Yang kira-kira sepadan dari sisi ekonomi, pendidikan, supaya Anda bisa sejalan. Pendapatan Anda masih pas-pasan, atau bahkan Anda bulan-bulan pekerjaan pun, Anda masih bisa mencari orang-orang yang bisa menerima keadaan, lalu berjuang bersama-sama. Anda orang muslim belum siap untuk menjadi seorang istri. Anda belajar. Butuh waktu sebentar saja lalu Anda menerima lamaran seorang laki-laki.
terimalah, jadilah status istri. Karena prestasi tertinggi bagi muslimah, sering kami ulang ini, adalah pada saat dia menjadi seorang istri. Kenapa? Karena dia kalau menikah karena Allah SWT menjadi pahala. Dari awal akad nikah sudah jadi pahala. Kemudian, dia hanya fokus kepada satu orang laki-laki saja. Suaminya. Dia hanya fokus ke satu orang ini saja. Dan dia akan mendapatkan ridho Tuhannya. Kebutuhan dunianya terpenuhi, di akhiratnya dia selamat. Lalu apa yang membuat Anda menolak status ini? Menunda status ini? Bahkan kami sering sarankan, bagi Anda pun yang dalam kondisi janda, kalau tidak ada udzur syar'i, bukan karena Anda punya anak bayi, anak-anak kecil yang Anda harus masih rawat, tidak mungkin Anda bagi waktu dengan suami. Atau mungkin Anda ingin memang, saya tidak menikah, karena saya ingin sama dengan suami saya nanti di surga. Anda punya udzur itu berbeda. Tapi kalau tidak, Anda masih sehat. Anda tahu dari Anda terkena fitnah. Kalau Anda tidak menikah. Mungkin suami Anda dulu memang jahat. Fasik. Sehingga menceraikan Anda begitu saja. Atau Anda tidak tahan dengan sifat mabuknya. Dengan kejahatan-kejahatan kriminal dia. Gitu. Maka jangan tinggal dia. Menikah. Mungkin Allah SWT berikan kepada Anda seorang wanita, seorang laki-laki yang saleh. Dan kata Nabi SAW, laki-laki mukmin tidak akan pernah menyakiti, tidak akan menzalimi istrinya. Kalau dia mencintainya, dia mencintai setulus hati. Kalau dia tidak mencintai, dia tidak akan mengurangi haknya. Tetap dia akan memberikan haknya maksimal. Semampu dia. Maka ini hal yang penting. Ingat, wasiat di sini adalah, maukah aku tunjukkan kepada kalian istri-istri kalian dari penghuni surga? Ya, memang status istri dulu. Maka berita gembira bagi para istri. Spontan semua sahabat pada saat itu. Laki-laki dan perempuannya mengatakan apa? Tentu ya Rasulullah. Yang laki-laki berharap, oh kalau saya disampaikan saya akan cerita pada istri saya nih. Ini luar biasa nih. Tiket ke surga langsung dari utusan Allah. Wahyu dari langit. Kalau status anak akan sampaikan ke ibunya, ponakan kepada tantenya, saudara kepada saudarinya. Siapa yang tidak mau? Kalau yang hadir muslimah, maka dia ingin dia pada saat nanti jadi istri kalau dia belum menikah, bisa mendapatkan tiket ini. Atau sudah jadi istri, dia bisa dapatkan tiket ini. Atau menjadi seorang ibu bisa nasihatin anaknya. Kalau seorang saudari bisa kepada saudarinya. Jadi solusinya luar biasa gitu. Spontan orang semua mengatakan tentu ya Rasulullah. Sifat pertama yang disebutkan oleh Nabi SAW di sini adalah wadud. Wadud ini artinya pengasih. Rincian daripada pengasih dalam kurung kalau Anda pegang bukunya, sayang lagi taat kepada suami. Ada juga beberapa ulama lain yang menerjemahkan setia. Penuh dengan cinta. Hidupnya untuk suaminya. Matanya tidak lihat laki-laki lain kecuali suaminya. Semua kata-kata sayangnya hanya untuk suaminya. Telinganya selalu mendengar nasihat dan wasiat suaminya. Saat suaminya ada, sibuk menghabiskan waktu untuk suaminya. Apapun yang dia bisa layani, dia bisa penuhi, semua iya. Selama bukan pelanggaran agama. Karena kata Nabi SAW, la ta'ata illa fi ma'ruf. Gak boleh ketaatan kecuali pada hal yang ma'ruf. Kalau suami suruh berbuat maksiat, jangan diikuti. Misal, buka aurat misalnya. Duduk sama teman-teman dia laki-laki. Berduaan. Bukan karena Anda pas berpapasan di jalan misalnya. Sama suami, bukan. Itu lain. Tapi selain betul semua dilayani. Semua diiyakan. Di saat suami tidak ada, ini tidak kalah penting. Menjaga
kesetiaan itu. Bukan suami keluar sibuk pegang handphone, sibuk berhubungan sama laki-laki ini, laki-laki itu, dengan alasan konsultasi, dengan alasan cuma teman, dengan alasan hanya sekedar mau belanja, dan segala macam hal. Atau sibuk dengan tontonan-tontonan laki-laki yang badannya lebih kekar dari suaminya, lebih tampan dari suaminya, lebih rapi rambutnya, sehingga kesetiaan terhadap suami terganggu. Semua yang bisa mengganggu kesetiaan hilangkan. Lupakan semua laki-laki lain, walaupun yang datang seperti bulan. Maksudnya di sini tanda kutip ya, kiasan. Bulan purnama sangat indah kalau untuk dilihat. Atau seperti bintang-bintang, atau bahkan seperti matahari yang terang. Tampan, putih, bersih, kaya, pintar. Lupain semua selama Anda sudah satu istri. Suami Anda sekarang. Ini orang satu-satunya. Tinggal duduk ngobrol sama dia, tatap wajahnya, kalau perlu sisirkan rambutnya, atau kalau dia tidak ingin mungkin siapkan dia sisir yang bersih. Selalu kebutuhannya, pakaiannya wangi, baju kaos, celana dalam, kemejanya, kalau dia pakai gamis-gamis, celana panjangnya, sepatunya selalu bersih, disemir rapi, kaos kaki selalu digantikan yang bersih, ranjang selalu bersih dan rapi. Dimanapun sudut rumah yang dipandang oleh matanya, semuanya bersih. Semuanya rapi. Plus lagi Anda, selalu senyum, ramah, tatapan mata yang syahdu, rambut yang disisir rapi. Setiap saat. Bukan acak-acakan hadir di hadapan dia. Ini sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu ya. Bagaimana setiap saat seperti orang yang ready, siap untuk, dipakai oleh suaminya. Digauli oleh suaminya. Diajak bercanda oleh suaminya. Di saat suaminya mau tidur, dia tidak buru-buru tidur. Dia coba pijit dulu. Dia coba pastikan suaminya sudah benar-benar tutup dengan selimut rapi kalaupun dingin misalnya. Sejuk udara kamar. Dipastikan semuanya itu. Kemudian dia tidur di sebelahnya. Dia mau masuk di peluk dekat, datang ke pelukannya. Maafin saya ingin dipeluk misalnya. Jangan tidur jauh dari suami. Jangan tidur sebelum suami. Soal masa aktivitas dia sudah tidur. Dan usahakan di saat bangun, Anda bisa bangun lebih dulu dari suami. Supaya Anda bisa bersih-bersih. Anda bangun, Anda sikat gigi, Anda sisir rapi. Duduk di sebelahnya, jangan ganggu dia. Siapin teh hangatnya, siapin susu hangatnya, air jahe, atau apa saja yang dia biasa minum. Supaya pada saat dia bangun, misalnya dia katakan, tolong bangunkan saya di pukul 8 pagi, pukul 9 pagi. 10-15 menit sebelumnya, Anda sudah bangun, Anda sudah bersih-bersih, terus setengah jam sebelumnya, Anda sudah bersih-bersih, Anda bangun, lalu Anda sudah ada di sebelahnya. Di jam yang dia minta dibangunkan, Anda bangunkan. Ingat, hindari membunyikan alarm yang begitu besar. Dan Anda sendiri tidak bangun mematikan alarm itu. Mau bangun, tolong bangunin saya jam 9 pagi. Anda bunyikan alarm. Bunyi alarm tersebut Anda tidak bangun. Suami terganggu. Hanya suami bangun. Mematikan alarm. Kenapa Anda tidak lakukan? Jauhi semua apa yang membuat dia tidak nyaman. Ini namanya wadud. Penuh dengan kasih sayang. Tidak ingin suaminya terganggu. Bagaimana Anda pada saat anak Anda, bayi Anda nangis, Anda begitu cekatan segera, karena Anda punya sifat pengasih. Allah memberikan sifat pengasih kepada wanita lebih besar daripada pengasihnya laki-laki. Maka ini disentuh. Sifat ahli surga yang pertama. Lawan daripada pengasih. Apa? Marah-marah. Muka cemberut. Ya. Banyak diam, tidak mau bicara. Ya. Atau terlalu banyak bicara. Salah satunya.
Bicara dengan sopan. Seperlunya. Hibur suami. Jangan juga terlalu banyak bicara yang berlebihan. Mungkin di saat apalagi suami mau istirahat. Bukan tidak boleh bicara. Jangan juga diam terus. Suami nggak tahu harus bilang apa. Suami bingung menghadapi. Akhirnya diajak ngomong, cuma sepatah dua kata yang dijawab. Respon dengan ceria. Respon dengan ceria. Sudah berapa kali saya bahasakan. Teman-teman sekalian. Yang dijual oleh para pelacur di luar sana. Apa? Senyumannya. Godaannya. Manjanya. Rambutnya yang rapi. Pakaiannya yang seksi. Apalah yang bisa menghibur suami laki-laki? Dia bukan dengan hatinya, karena dia harus mendapat uang dari sana. Anda bisa lakukan karena Allah, ibadah. Bangkitkan syahwat suami Anda. Puaskan dia. Saatnya Anda lampiaskan semua yang Anda harapkan dari seorang laki-laki. Peluk dia, kecup dia, puaskan diri Anda, puaskan dia. Ini wadud. Ini sifat wanita ahli surga, wahai para wanita. Wahai para muslimah. Kenapa tidak dilakukan? Ini penting. Setia. Penuh kasih sayang. Di saat suami ada, di saat suami tidak ada. Ya. Dan ini juga Allah memuji dalam salah satu ayat Al-Quran tentang wanita yang menjaga kesetiaan di saat suaminya tidak ada. Betul-betul dia kontrol matanya, kontrol telinganya, kontrol kalau sekarang ketik-ketikannya. Hati-hati. Laki-laki selain suami Anda atau selain mahram Anda, tidak layak Anda berbicara dengan mereka. Kecuali memang orang-orang yang darurat Anda harus berbicara dengan mereka. Anda harus konsultasi dengan seorang dokter, dan itu pun karena darurat. Dokter sudah kami jelaskan di bedah buku sebelum ini, 70 kekeluaran wanita. Kalau Anda masih ingat, Anda ikuti dari awal, maka ada di situ bahasan tentang bagaimana seorang muslimah harusnya pergi ke dokter muslimah dulu. Wanita muslimah. Kalau tidak ada, baru dia ke dokter wanita kafirah. Kalau sudah tidak ada, baru dia boleh ke dokter laki-laki muslim. Kalau tidak ada darurat, baru dia ke dokter laki-laki kafir. Coba bayangkan. Jadi urutannya dari muslimah dulu, baru wanita kafirah. Tidak boleh langsung ke dokter laki-laki. Itu saking luar biasanya. Islam datang menata kerapian itu. Kan namanya orang. Interaksi berduaan di ruangan, gelap, dingin, dokternya tampan, wangi. Bisa saja terpengaruh. Kan gitu. Ini kesetiaan. Allah SWT mengatakan, wal hafidhat. Dan para wanita menjaga apa yang telah Allah jaga. Karena Allah telah menjaga mereka. Maksudnya, Allah telah menjaga mereka sebelum mereka nikah. Allah wajibkan ayahnya walinya membiayai, memberi kebutuhan dia. Setelah menikah suaminya yang orang asing membiayai kebutuhan dia. Allah jaga dia. Cukup satu orang itu. Fokus kepada satu orang itu. Setia. Penuh cinta, penuh kasih sayang, penuh pengorbanan. Ini ciri ahli surga. Pesan dari Allah, wahai muslimah, sekali lagi. Melalui lisan manusia mulia, Rasulnya Muhammad SAW. Setia, setia. Bukan pura-pura. Depan suami senyum, seakan-akan wanita baik, tapi di belakang dia berbuat kejahatan. Ingat, Tuhanmu dan Tuhan suamimu sama. Dia punya Tuhan yang sama, Allah Maha Adil. Sehebat apapun kau mengemas sebuah rahasiamu, Allah akan bongkar dan memberitahukan kepada pemilik hak, yaitu suami kamu. Hati-hati wahai para muslimah.
bertobat istighfar kepada Allah, segera kembali ke jalan Allah. Kalau tidak, Allah akan permalukan Anda. Allah akan angkat fasilitas yang baik yang sedang Allah berikan kepada Anda sekarang seorang suami ini. Ya. Dan Allah bisa alihkan Anda nanti dengan selingkuhan Anda kepada penyiksaan dan hal-hal yang tidak baik. Suami Anda mungkin sekarang sudah sangat baik, sudah sangat sopan, sudah sangat ramah, sudah sangat dermawan. Lalu Anda anggap remeh semua itu, Anda melakukan hal-hal yang buruk, berhubungan sama laki-laki yang Anda anggap mungkin lebih romantis segala macam, padahal hidung belang setelah menikmati tubuh Anda, berzina wa na'udzubillah misalnya, atau Anda ini merusak kesetiaan. Lalu Anda suka sama dia karena tutur katanya yang Anda anggap, oh ini lebih suka mengucapkan sayang, lebih suka mengucapkan cinta. Begitu Anda cerai sama suami, Anda nikah sama dia, ternyata tidak seperti yang Anda bayangkan. Dan Allah akan datangkan hukuman kalau suami Anda adalah orang baik. Dan bukan caranya dengan selingkuh. Caranya kalau suami zalim, benar-benar sudah tidak bisa dinasihatin, jahat sekali, itu solusinya sederhana. Anda coba bertobat kepada Allah SWT, introspeksi diri dulu. Kemudian Anda berdoa kepada Allah agar memberikan hidayah kepada suami dan memudahkan Anda bisa membantu dia keluar dari permasalahannya. Kalau juga tidak mau berubah, istikharahkan. Minta sama Allah petunjuk, apakah saya bertahan atau tidak. Kalau dia baik, Allah akan berikan hidayah. Kalau dia buruk, maka Allah akan pisahkan Anda. Lalu Allah akan gantikan Anda suami yang lebih baik. Itu pasti terjadi. Bukan dengan cara haram, tapi dengan cara kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dikatakan al-wadud. Ya. Maaf, al-walud. Tadi kan yang pertama al-wadud. Ini al-walud yang kedua. Apa itu walud? Banyak melahirkan. Wahai muslim, fitrah kami laki-laki suka anak. Ya, suka sama anak. Jadi, kalau suami Anda minta Anda hamil saja. Selama Allah berikan kesempatan. Kecuali suami yang mengatakan, kita beri jeda waktu dulu. Gak apa-apa Anda ikutin dia. Sebagai bentuk kepatuhan. Tapi jangan Anda memposisikan diri sebagai pembangkang. Sudah ada anak 1 atau 2. Suami minta. Suami yang membahasakan. Istriku hamil lagi ya. Enggak. Kamu sih nggak ngerasain bagaimana orang melahirkan. Kamu sih nggak ngerasain bagaimana mendidik anak. Enggak. 1 aja cukup. 2 aja cukup. Saya tahu beberapa teman-teman yang saya kenal. Semoga Allah berikan mereka solusi. Berharap sekali punya tambahan anak. Dia siap membiayai anaknya. Dia siap membiayai suaminya. Dia membiayai rumah sakit. Sampai kadang-kadang mohon-mohon sampai istri nggak mau. Subhanallah. Dan tidak maunya karena mungkin ada persepsi negatif tentang masalah melahirkan. Di dalam hadis ini dijelaskan, ahli surga adalah yang subur. Mau melahirkan. Tentu berhubungan sekali dengan suaminya sebagaimana saya jelaskan tadi. Bukan juga dia hamil aja terus, sementara suaminya sendiri terganggu juga dengan itu. Mohon maaf. Ada juga wanita, dia bukan niat mau punya anak karena perintah Allah. Tapi karena mau ngikat suaminya, ini gak boleh. Supaya suaminya tidak ceraikan dia. Bukan begitu caranya. Bukan dengan anak kita ikat suami. Berapa banyak wanita begitu. Akhirnya diceraikan juga. Setelah itu marah-marah. Oh, nggak perhatian anak, nggak kasih nafkah. Memang dia nggak mau anak itu awalnya. Kan begitu. Tapi bagaimana Anda
Berbicara baik-baik dengan suami. Apa sekarang sudah mau saya hamil misalnya? Boleh katanya. Oh sebentar, nanti tunggu dulu. Biarkan dia jelaskan mungkin pengertian dia. Mungkin dia bilang, saya ini pengen di waktu umur saya sekian misalnya. Saya masih ingin menikmati waktu bersama-sama dengan kamu. Atau besarkan dulu anak kita ini. Atau. Yang penting hidup Anda buat dia. Gitu. Anak adalah aset amal jariah yang paling besar pahalanya. Kemudian selanjutnya, yang ketiga dikatakan, jika ia marah, manusiawi, orang marah. Apakah Anda bisa marah wahai muslimah? Marah. Bisa marah, kenapa tidak bisa marah? Gitu kan? Tetapi, nanti kita jelaskan marah yang tepat pada tempatnya. Kapan itu? Cuma satu keadaan. Pada saat terjadi pelanggaran agama saja. Itu. Bukan marah karena suami lupa membawa pesanan Anda. Bukan marah karena suami telat tanpa melihat udur-udurnya. Bukan marah hanya karena Anda mengajak suami ketemu sama orang tua Anda, dia belum bisa. Bukan marah karena suami tidak suka sama saudara Anda, mungkin karena lisannya terlalu tajam. Atau kalau bertamu ke rumah, mungkin dia mengganggu ketentraman suami. Bukan. Anda marah karena terjadi pelanggaran agama. Dia bermaksiat kepada Allah. Allah bukakan kepada Anda dia selingkuh sama perempuan. Bukan menikah ya. Bukan poligami. Maksiat. Berzina itu lain. Anda punya hak marah. Yang keempat. Atau disakiti. Sebenarnya ini berhubungan sama yang ketiga tadi ya. Disakiti. Tadi kan kalau Anda marah dia melanggar ya. Baik. Poin setelahnya adalah Anda disakiti. Sakit hati Anda. Mungkin tadi karena terjadi perselingkuhan. Mungkin terjadi hal apalah. Intinya disakiti. Lalu yang kelima terakhir. Atau suaminya marah. Di sini dia yang salah berarti. Ya. 5 hal ini. Dia penyayang sekali. Penuh dengan kasih sayang. Kesetiaan. Baik suaminya ada atau suaminya tidak ada. Melahirkan. Kemudian kalau dia marah. Ya. Atau disakiti. Atau suaminya marah. Khusus 3 poin terakhir. Dikatakan di sini. Dia lalu datang kepada suaminya. Dan mengatakan. Ini tanganku di atas tanganmu. Maksudnya. Dia memegang tangan suaminya. Dengan lembut. Lalu dia mengatakan. Aku tidak bisa tidur. Atau tidak akan tidur. Sampai kau ridho. Garis bawahi teman-teman sekalian. Berat sebenarnya kalau secara manusia. Udah disakiti. Kita disuruh minta maaf. Tapi ingat. Ini adalah perintah Sang Pencipta. Melalui lisan utusannya Rasulullah SAW. Yang lebih tahu karakter laki-laki dan karakter perempuan. Wahai muslimah. Kami ini kaum laki-laki. Di saat kami ini sedang melakukan kesalahan. Maka tetap ada ego untuk tidak menganggap itu sebuah kesalahan. Kecuali orang betul-betul ikuti dengan keimanan.
Kadang-kadang wibawahnya lebih penting untuk dia jaga. Harga dirinya. Gitu. Dan Allah menciptakan kami laki-laki memang. Kulit kami ini memang diciptakan oleh Allah. Fisik kami ini. Ya. Dan dominan dengan akal pikiran untuk alam luar. Maksudnya di luar rumah. Kami nggak butuh hand body, kami nggak butuh sunblock. Kami memang bekerja, beribadah pun pergi ke masjid, kena matahari. Kalau hujan, musim hujan kami tetap kena hujan. Cari nafkah, ngantar jenazah, jihad, jalan Allah. Orang di luar. Biasanya orang di luar ini punya sifat defense lebih kuat. Pertahanan dirinya. Bila berhadapan dengan alam luar, nagih utang. Ya. Problematika banyak di luar sana. Yang jadi hakim, yang jadi dai, yang jadi pejabat, yang jadi pegawai, yang jadi buruh, nelayan, semuanya berhadapan dengan itu. Sementara Anda, wahai muslimah, tugas wajib Anda utama di rumah. Rumah umumnya lebih santai, ya, lebih tenang, sesuai dengan fitrah Anda. Sehingga lebih memudahkan Anda menjadi orang yang setia. Karena di rumah sudah ada, makanan sudah ada, semua sudah ada. Lebih mudah Anda untuk berdandan, bersih-bersih, merawat diri, olahraga, kan gitu. Mengurus anak, merapikan rumah, semua itu. Dua pola kehidupan yang berbeda ini, dan karakter yang berbeda, ini kalau disatuin, butuh penyambungnya. Kalau Anda hadapi suami Anda seperti laki-laki, telat sedikit, kalau saya sama teman mungkin bicara, kok kamu telat gimana sih? Gitu lah. Mana komitmennya? Itu kalau laki-laki ngomongnya gitu biasanya. Ya. Maka yang terjadi adalah responnya temannya juga. Ah, kamu gak bisa sabar sih gini-gini. Gitu laki-laki. Tadi kan telat macet, sudahlah, gini-gini. Udah begitu alamnya, biasa. Kalau Anda jangan hadapi begitu, karena kalau Anda hadapin begitu, maka dia akan hadapi Anda seperti laki-laki. Jangan pernah tantang kelaki-lakiannya. Cemberut. Dia juga akan cemberut. Bahkan dia lebih cemberut daripada Anda. Anda angkat intonasi suara Anda, dia akan bisa lebih besar suaranya. Anda mau main tangan, dia lebih kuat daripada Anda. Anda dorong dia akan dorong Anda lebih kuat. Anda pecahin satu piring, dia akan pecahin satu rak. Anda banting pintu, dia akan rubuhin pintu. Itu yang terjadi. Allah lebih tahu sebagai pencipta. Maka Allah kasih solusi. Datangi suamimu. Pegang tangannya. Ucapkan. Aku tidak bisa tidur sampai kau ridho. Teman-teman, demi Allah, kalau setiap istri melakukan perbuatan ini, kami kaum laki-laki walaupun salah, langsung terbuka hati. Karena ini pola berbeda. Bukan yang biasa kami temukan di luar sana. Yang terjadi adalah kami akan merespon. Tidak. Saya yang salah, wahai istriku. Maafin saya. Itu yang terjadi. Dia akan lebih mudah menerimanya. Sebenarnya sama. Anda sedang ingin mengingatkan kesalahannya. Tapi Anda yang mengatakan, maafin saya kalau saya punya salah. Sudah cukup itu saja. Metode yang paling bagus, paling efektif, paling sempurna dari sang pencipta Allah langsung. Yang menciptakan suami Anda untuk menundukkan hatinya. Dan Anda selain dapat kebahagiaan di rumah Anda, kasih sayang yang penuh dari suami Anda.
Dia akan selalu merindukan Anda sebagai istri karena tidak pernah kasar, selalu cantik, selalu wangi, selalu ceria, selalu menghibur. Ya, dia akan merindukan untuk bertemu dengan Anda. Dan juga Anda akan dapatkan tiket dalam hadis ini. Tiket ke surga. Kalau Anda mau, lakukan ini. Saya ulangi kata beliau setelah menyebutkan hadis, wahai istri yang berakal, cobalah sekali-kali obat pahit ini. Ya. Untuk mengatasi problem apapun yang terjadi dengan suamimu. Seorang istri yang tengah terjebak dengan atau dalam problem dengan suaminya pernah mencobanya. Keduanya mengira bahwa solusinya adalah tolak, cerai. Jadi pernah terjadi seorang suami istri bertengkar. Allahu a'lam apakah beliau membicarakan tentang diri beliau sendiri ini. Seperti kalau saya baca sepertinya pengalaman-pengalaman pribadi beliau ya, penulis di sini. Atau mungkin beliau masukkan wanita lain. Tapi intinya, tiba-tiba pada saat terjadi cekcok dan keduanya berpikir sudah tidak ada solusi lagi. Gak ada jalan keluar. Pasti akan cerai. Lalu si istri masuk ke kamar yang ada suaminya. Seraya mengatakan, wahai suamiku, berikan tanganmu aku cium. Ya. Karena aku tidak bisa tidur. Coba bayangkan. Ini Islam datang mengajarkan begini. Bukan ngambek. Malah pergi sama teman-teman ke karaoke, malah mabuk-mabukan, malah telepon temannya dengan suara keras. Nih suamiku lagi begini dan begitu. Telepon orang tuanya, libatkan semua pihak ketiga. Padahal masalahnya tadinya kecil. Jadi masalah besar. Jadi masalah besar. Tinggalkan ranjang suaminya. Dia kehilangan cinta suaminya. Kalau punya anak bisa jadi korban kalau cerai. Dan yang tidak kalah penting dapat murka Tuhannya. Tapi kalau dia begini, dia minta maaf. Apa yang terjadi? Kata beliau, maka sang suami bangkit tanpa berbicara lagi yang lain, lalu mencium tangan istrinya dan meminta maaf. Keduanya pun menangis bersama, dan perselisihan pun mencair dengan sendirinya bersamaan dengan air mata. Berapa banyak yang membebani sikap seperti ini? Ya. Maksudnya, hanya kesombongan dan kedurhakaan saja. Baik, lalu beliau menulis ada judul yang agak besar sedikit, tapi ini subnya ya. Kehormatanku titik-titik harga diriku. Kata-kata yang dihembuskan syaitan ke dalam hati suami istri ketika terjadi satu problem. Lewat kata-kata itu ia berusaha membenarkan kesalahan masing-masing keduanya. Tuh apa kau minta maaf? Syaitan bisikin. Kau kan yang benar. Gitu. Ya. Supaya saling ego. Kehormatan harga diri seperti apakah yang ada di antara suami istri? Kehormatan keduanya adalah sama. Permintaan maafmu tidak mengurangi kehormatanmu. Justru sebaliknya, engkau akan semakin dihormati dan dicintai oleh suamimu. Bahkan permintaan maafmu itu, meskipun engkau tidak salah, akan membuat suamimu malu terhadap dirinya sendiri dan mengoreksi diri. Janganlah tidur dalam keadaan suamimu marah kepadamu. Sehingga engkau pun mendapat laknat malaikat. Ya. Ini nasihat yang luar biasa. Jadi kesimpulan di poin yang terakhir kita baca, yang membuat orang gak mau minta maaf, ego, merasa harga diri, dan hembusan syaitan. Oh memang suamiku yang salah, memang dia begitu, memang dia begini, memang dia begitu. Ibunya lebih diperhatikan, istrinya lebih diperhatikan. Oh, no. Terus, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Enggak, saya akan patuh pada dia, saya akan minta ridhonya, karena Tuhanku yang suruh. Ambil resep ini, selesai masalah Anda. Di saat seorang istri sudah tahu dia disakiti, lalu dia datang lagi, suaminya pasti akan lunak, itu otomatis. Dia akan malu.
Apalagi setelahnya terjadi interaksi biologis yang lebih menenangkan dan mencairkan lagi suasana. Itu luar biasa. Jangan terima hembusan-hembusan syaitan begitu. Permintaan maaf kepada suami hanya akan menambah kemuliaan. Dan bersikap memaafkan dari suami juga hanya akan menambah kemuliaan buat dia. Demikian juga, kalau Anda minta maaf, kalau suami lagi salah, ini akan membuat dia mengoreksi dirinya sendiri. Kalau saya yang salah, istri saya yang minta maaf ya. Dan ingat dikatakan jangan tidur dalam kondisi suamimu marah. Poin teman-teman sekalian, penting sekali. Jangan Anda balik lagi mengatakan, bagaimana suami Ustaz? Apakah suami juga lakukan hal yang sama? Tidak. Suami tidak akan lakukan yang sama, teman-teman. Di sini disebutkan wanita ahli surga. Dan perhatikan lafaz Nabi SAW, kalau dia marah atau disakiti. Berarti nggak terjadi pada suami. Sebenarnya suaminya lagi salah. Tapi yang disuruh dia lakukan. Jadi jangan pernah Anda bersikap seperti Anda lagi ngambek sama teman Anda muslimah. Sahabat Anda. Ngambek sendiri sama suami, buang muka. Gak mau lihat. Terus suaminya, di saat suami Anda punya wibawa, dia gak mau sentuh Anda. Oh, makin Anda pikir ada perempuan lain, ada begini. Duh, karena Anda sendiri bukan bersikap itu. Dan tidak bisa menghadapi suami dengan cara seperti ini. Baik. Selanjutnya beliau mengatakan, sampaikanlah udzur atau permintaan maafmu kepada Allah. Ada seorang wanita yang mengatakan, kata beliau, seandainya aku melakukan yang demikian itu dan meminta maaf, niscaya suamiku tidak akan menerima permintaan maafku. Tidak mudah baginya untuk menarik amarahnya. Ia buta bermalam-malam untuk tidak berbicara denganku meskipun aku telah meminta maaf kepadanya. Sering gak Anda dengar ini? Ya, kadang-kadang ada wanita begitu. Seandainya aku pun buat begitu, minta maaf, mungkin dia tidak mau maafkan. Mungkin dia masih emosi. Mungkin tanganku pas aku pegang dia tarik. Ya. Kata beliau, ya penulis ini, maka dengarkan aku. Wahai istri yang beriman. Kewajibanmu hanyalah mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Muhammad SAW. Meskipun permintaan maafmu tidak diterima suamimu, cukuplah bagimu bahwa Allah SWT menerima amalmu. Lakukan tulus karena Allah. Yakin kalau Anda datang dengan bersih, wangi, cantik. Anda betul-betul merendah di depannya. Maafin saya. Tolong ridho dengan saya. Laki-laki mana yang tidak lunak gitu. Tapi kalaupun ada orang yang naudzubillah keras kepala betul. Tapi ini saya bisa bahasakan mungkin dari 100% 0,0 sekian persen. Laki-laki umumnya akan lunak dengan cara tadi metode yang sudah disampaikan. Makanya sudah. Anda coba. Kalau dia bilang jangan dulu dekat saya. Baik. Tidak apa-apa menjauh aja dulu. Kerjakan pekerjaan yang lain. Tidak ada masalah. Yang penting apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya SAW Anda sudah kerjakan. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, tidak halal bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk mengizinkan orang lain masuk ke dalam rumah sedangkan suaminya membencinya. Introspeksi diri dulu. Sebabnya apa? Apakah ada orang Anda masukkan dalam rumah tanpa izin dia dan dia tidak suka? Tidak boleh baginya untuk keluar rumah atau Anda pernah keluar rumah tanpa seizin suaminya. Atau sedangkan suaminya tidak menyukai. Mungkin ini sebabnya suami Anda marah. Atau ia tidak boleh mentaati seorang pun berkenaan dengan suaminya. Ya. Tidak boleh didahulukan pendapat orang lain dari suami. Apakah ini sebabnya? Yang keempat, ia tidak boleh meninggalkan ranjangnya. Tidak boleh tinggalkan ranjang. Walaupun lagi disakitin. Tetap
di sebelah. Disentuh, layani, terima. Karena Allah. Sementara suami Anda menggauli Anda tuh dia lagi, hatinya lagi, aduh saya salah ya. Gitu. Ini saya sebagai laki-laki menyampaikan kepada Anda. Dan tidak boleh memukulnya. Ini paling bahaya. Kapan wanita berani melayangkan tangan ke badan suaminya, Allah, ini parah sekali. Kalau Anda membuka pintu itu, pastikan dia akan jauh lebih keras daripada Anda. Jadi tidak akan menghormati Anda. Dia merasa dia sedang menghadapi seorang laki-laki, bukan wanita. Lalu lanjutkan, ini masih hadisnya. Jika suaminya berbuat zalim, maka hendaklah ia yang mendatanginya untuk meminta ridhonya. Coba, suaminya berbuat zalim. Jahat suaminya buat salah. Dia yang datang. Ini perintah Nabi SAW dalam hadis lain. Minta keridhonya. Jika ia menerimanya, suaminya menerima, maka itu suatu kenikmatan. Allah akan menerima uzurnya dan menyukseskan hujahnya. Maksudnya, Allah akan ubah suaminya. Jika tidak, ya, suaminya tetap tidak mau misalnya, maka sungguh ia telah menyampaikan uzurnya kepada Allah. Maksudnya sudah lepas tanggung jawab hari kiamat. Suaminya sampai, wah pokoknya saya tidak mau tahu, saya sudah suka perempuan lain. Apa-apa. Kalau saya ada salah, maafin saya. Lalu dia pergi sama perempuan itu. Tenang aja, dia akan nanti akan dihukum oleh Allah melalui perempuan yang kedua itu. Anda akan digantikan oleh suami yang jauh lebih baik. Masih ingat saya pernah sampaikan sebuah kisah unik ya. Dinukil beberapa waktu yang lalu silam tentunya. Ini kisah salaf dulu. Ada seseorang kaya raya. Tapi dia bakhil, pelit. Memiliki seorang wanita muslim yang salehah. Di saat satu malam mereka lagi makan malam. Ada orang yang ketuk pintu. Maka sang istri pun pergi membuka pintu. Setelah dia buka, ternyata ada orang miskin, seorang laki-laki minta makanan. Lalu dia pergi ke meja makan, si istri ini mengatakan pada suaminya, ada orang miskin minta, saya mau ambilin makanan. Karena suami ini bakhil, tiba-tiba marah. Untuk apa kasih makanan dia? Nggak usah, saya kan lagi makan. Nanti aja kalau saya sudah selesai makan dan seterusnya. Ngambek marah-marah. Istrinya bilang ini orang miskin. Susah. Porsi kita masih banyak makanan. Tetap nggak mau. Intinya teman-teman sekalian dari kisah itu, ternyata istrinya jadi sedih. Dia nggak bisa memberikan orang itu. Dia sampaikan maaf gitu. Tapi suaminya ini suaranya waktu mana didengar oleh orang miskin di depan pintu itu. Maka si laki-laki itu mengatakan tidak masalah. Saya terima kasih sudah diberikan perhatian, lalu dia pergi. Dari kejadian malam itu, rupanya entah bagaimana syaitan bermain di pikiran si suami ini, menceraikan istrinya. Cerailah wanita ini. Setelah cerai, gitu, beberapa waktu berjalan, subhanallah, masing-masing menjalani kehidupan. Si wanita ini dari janda, laki-laki menjadi duda. Beberapa bulan berjalan, tiba-tiba si wanita ini dilamar oleh seorang laki-laki yang kaya juga. Setelah menikah, dia merasakan hal yang berbeda sekali. Laki-laki ini dermawan, santun, saleh. Seperti Allah datangkan ke dia, ini loh dulu kau sabar dengan suamimu yang bakhil itu, yang kasar itu, ini loh saya gantikan sekarang. Wanita ini merasa bahagia sekali dengan suaminya sekarang. Kejadian yang mirip dengan suami pertama terjadi satu malam mereka lagi makan. Ada yang ketuk-ketuk pintu. Tentunya di rumah yang berbeda.
Di waktu yang berbeda sudah. Lalu kemudian pas mereka lagi makan, ada yang ketuk pintu. Istrinya pamit, mau buka pintu, dibuka pintu. Apa yang terjadi teman-teman? Waktu dibuka pintu, kaget si perempuan ini. Ada orang yang miskin yang minta-minta makanan. Tapi dia kaget melihat orang itu. Yang minta pun kaget melihat wanita ini. Tahu siapa teman-teman sekalian? Ternyata ini adalah suami dia. Yang dulu mantan suaminya. Gitu. Mantan suaminya. Akhirnya dia pun masuk. Dia bilang sama suaminya. Ada yang minta makanan. Tapi sambil dia menangis. Kata suaminya, kenapa kau menangis? Ambilkan makanan. Kasih orang miskin itu. Terus dia bilang, apakah Anda tahu siapa yang meminta? Dia bilang tidak. Dia bilang itu mantan suami saya. Subhanallah, di saat itu suaminya sekarang itu berbicara. Dia mengatakan apakah benar? Dia bilang iya, baik. Mana makanannya? Kita sama-sama berikan. Dibawa, dikasih lagi dia. Setelah dikasih, kata si suami yang sekarang ini yang resmi, dia mengatakan begini. Apakah kalian berdua tahu siapa saya? Maka istrinya terdiam. Si orang miskin itu juga terdiam, yang mantan suami itu. Dia mengatakan, saya adalah orang miskin yang dulu mengetuk rumah kalian beberapa waktu yang lalu. Dan wahai istriku, dia bilang sama perempuan ini, akulah orang miskin yang dulu kau ingin memberikan makanan, tapi si suamimu ini dulu tidak mau memberikan kau makanan. Dan semenjak itu, aku keluar tinggalkan rumah kamu dan aku terus berdoa kepada Allah agar Allah berikan aku kekayaan, dan kalaupun kau terceraikan oleh suamimu karena kejadian ini, mudahkan aku menikahi wanita tersebut. Subhanallah. Bagaimana Allah balik keadaan. Kesabaran akan membuahkan sesuatu yang sangat mahal. Yang penting teman-teman, hubungan kita dengan Tuhan alam semesta. Itu yang penting. Yang lain tidak penting. Kapan hubungan kita sama Allah baik, baik semuanya. Kapan buruk, buruk semuanya. Nah ini poin yang luar biasa yang harus kita perhatikan baik-baik. Kalau benar dari Allah, pada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.